Berbicaralah Tuhan dengan leluasa. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, supaya kami bisa melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis. Biarlah Tuhan memakai saat ini hamba-Mu yang tidak lebih, Tuhan Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu. Kami boleh semuanya boleh menyerap kebenaran-Mu, memulihkan, membangkitkan, menyembuhkan, dan memberkati setiap kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang judul firman Tuhan kita. Kalau minggu kemarin God Glory, sekarang adalah God Goodness. Kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya mau ajak Bapak Ibu, ketika saya berkata God is good, Bapak Ibu jawab all the time. All the time God is good. Oke, ready? God is good all the time. Sekali lagi, God is good all the time. Puji Tuhan. Saya pasti percaya bahwa semua jemaat Pabaton meyakini bahwa Tuhan itu baik. Amin. Semua kita pasti setuju bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang baik. Di segala waktu, di segala tempat, Dia adalah Allah yang baik. Tapi masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik ketika capres kita yang kita pilih tidak dapat poin yang tertinggi? Masihkah kita bisa berkata baik ketika ekspektasi kita tidak seperti kenyataannya? Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik, doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan? Masihkah kita berkata kita sudah berbuat baik kepada orang itu, tapi dia berbuat jahat sama kita? Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik? Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik, ternyata fisik kita saat ini lemah, keuangan kita saat ini masuk ke dalam ekonomi lemah? Apakah kita masih bisa berkata Tuhan itu baik? Ketika kita melihat Mazmur 34 ini ayat 2, Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Dalam segala keadaan, dibenci, disukai, tidak disukai, dipersulit, kantong tipis atau kantong tebal, keadaan kesehatan Daud baik atau enggak baik, Daud tetap berkata dalam segala keadaan, dalam segala waktu, aku akan memuji Tuhan. Tadi kita sudah membaca kisah tentang Daud. Daud ini di situ dikatakan di ayat yang pertama, waktu ia pura-pura tidak waras. Kenapa Daud pura-pura tidak waras? Kalau kita melihat ke belakang, Daud ini siapa sih? Daud ini adalah seorang yang sadar, namanya aja beloved. Beloved itu artinya apa? Orang yang menyadari kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ternyata apa yang dialami oleh Daud ternyata tidak seperti yang diharapkan oleh kita semua. Dia sudah bantu Israel, dia sudah tolong Saul untuk mengalahkan Goliat. Justru Daud dibenci oleh Saul. Daud ini adalah anak Eliab. Waktu Nabi Elia memanggil Isai, anak-anak Isai, bawa semua anak-anakmu ke sini. Semua berjejer anak-anak Isai. Cuma ini anakmu. Ada lagi anakmu, kata Elia. Mana lagi anak saya ya? Oh iya, ada Daud. Jadi Pak Daud itu nggak dianggap dulu sama bapaknya ya. Oh, bukan Pak Daud ini. Daud itu anak yang nggak diperhitungkan, tidak diingat oleh bapaknya sendiri. Dan pada waktu Elia mencari seorang raja,
Tuh Elia juga hampir-hampir. Oh Samuel, sorry ya, makasih ya, istriku ini luar biasa diingatkan. Samuel memilih anak-anak dari Isai. Samuel hampir keceplosan karena dia lihat Eliam kakak-kakaknya daripada Daud itu gagah, tampan-tampan, fisiknya itu berwibawa sekali. Hampir salah pilih. Sampai-sampai Tuhan bilang, Samuel, kamu jangan macam-macam. Yang dilihat manusia, yang dipikirkan manusia, tidak itu yang dipikirkan Tuhan. Yang dilihat oleh Tuhan itu adalah hati. Maka yang terpilih menjadi raja yang diurapi oleh Samuel itu adalah Daud. Tapi Daud sudah diurapi menjadi raja. Apa kerjaannya Bapak Ibu? Kerjaannya ngangon. Kambingnya, dombanya juga bukan ribuan, tapi 1-2 ekor domba. Wah, apa-apaan ini? Aku diurapi jadi raja, kerjaanku ngangon. Apa-apaan ini? Aku diurapi jadi raja, tapi kerjaanku apa? Goput. Dia ngantar-ngantar makanan kepada kakaknya yang lagi berperang. Pekerjaannya goput, Bapak Ibu. Ini satu hal yang terbalik. Tapi di dalam keadaan ini Daud masih bisa berkata, aku memuji Tuhan dalam segala sesuatu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Masihkah kita bisa berkata Tuhan itu baik apapun keadaan kita saat ini? Dan lewat Daud kita belajar berkata, apapun yang terjadi Tuhan, aku mau berkata Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Yang terjadi tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Makasih. Nah, Bapak Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Daud sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan pada segala waktu di dalam kehidupannya. Dia seorang yang diurapi, dijanjikan menjadi raja, malah dia jauh dari apa yang diharapkan. Raja itu seharusnya di istana. Raja itu seharusnya selalu dinantikan perintahnya, tapi Daud waktu itu tidak komplain sama Tuhan, tidak berkata, Tuhan mana? Kau bilang aku jadi raja, aku ini diurapi jadi raja, kok ngangon, kok jadi goput gitu ya, ngantar-ngantar makanan kepada kakak-kakaknya. Apa yang dijanjikan kepada Daud ternyata jauh dari apa yang dialaminya, ya. Sampai akhirnya Daud menghadapi Goliat, dia bisa mengalahkan Goliat. Dia bisa menolong Saul pada waktu Saul itu pusing, sakit. Daud bermain kecapi, Saulnya bisa tenang. Tapi ketika Daud
begitu dipakai Tuhan luar biasa. Dia mengalahkan Goliat dan mengalahkan musuh-musuh dengan berlaksa-laksa. Mulai pada waktu itu viral satu lagu. Lagunya tahu nggak apa? Orang-orang Israel, wanita-wanita Israel bernyanyi. Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Mereka bersorak-sorai, mereka bersukacita karena apa yang wanita-wanita Israel nyanyikan. Tapi karena nyanyian ini Saul jadi marah. Karena nyanyian ini Saul jadi iri. Akhirnya Saul bertekad membunuh Daud. Dikejar-kejar untuk ditangkap lalu dibunuh. Sampai akhirnya Daud itu mengalami pelarian selama 7 tahun, Bapak Ibu. 7 tahun dia mengalami pelarian. Sampai akhirnya dia sampai di satu kota namanya kota Gad. Kota Gad itu kota siapa sih? Kotanya Goliat. Sampai ketahuan ini kan Raja Daud yang membunuh pahlawan kita. Ini kan Raja Daud yang pernah membunuh pahlawan kita Goliat. Pada waktu itu Daud ketakutan. Tapi di situasi itu Daud tidak berkata Tuhan itu nggak baik. Tapi di situasi ini pun Daud tetap berkata Tuhan itu baik, saudara-saudara. Dalam segala hal, dalam segala situasi Daud mampu berkata Tuhan itu baik. Bagaimana situasi yang kita alami hari ini? Bagaimana situasi yang kita alami kemarin? Apakah membuat kita lupa mensyukuri Tuhan itu baik? Apakah membuat kita sulit berkata Tuhan itu baik? Makanya hari ini kita belajar dari seorang Daud. Ia sampai waktu dia ada di kota Gad itu, ia sempat pura-pura menjadi gila. Air liurnya menetes ke janggutnya, sehingga raja pada waktu itu Abimelek merasa jijik. Udah ngapain kamu bawa orang seperti ini? Udah bawa dia ke sana. Daud ditolak. Tapi puji Tuhan, dia masih hidup. Pada waktu Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, berapa tahun kemudian baru dia menjadi raja? Bapak Ibu tahu berapa tahun kemudian? Dia menjadi raja setelah 22 tahun kemudian. Ada proses yang harus dilewati oleh Daud. Ada tantangan yang harus dilewati oleh Daud di dalam kehidupannya. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat bagaimana Daud menaikkan pujian bagi Tuhan. Aku memuji Tuhan pada segala waktu. Jiwaku bermegah. Dia melepaskan aku. Ya. Dia membebaskan aku. Dia menopang aku. Dia meluputkan aku. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa alasan kita selama ini berkata Tuhan itu baik? Apa alasan kita selama ini berbuat baik kepada sesama kita? Karena perbuatan baik belum tentu benar. Tapi kalau kita mengalami kebenaran, pasti kita berbuat baik. Apa selama ini menjadi alasan kita berbuat baik? Karena ada begitu banyak motivasi orang dalam berbuat baik. Ada orang berbuat baik karena khawatir nanti kalau dia nggak berbuat baik, orang nggak berbuat baik sama dia. Ada orang berbuat baik karena terpaksa. Karena apa? Dia tahu kartu saya. Kalau saya nggak berbuat baik sama dia, nanti kartu saya dibuka sama dia. Ada kartu-kartu yang dijaga selama ini. Ada orang berbuat baik karena apa? Nanti kalau saya nggak berbuat baik, saya nggak ditemenin, saya tidak disukain, saya diomongin. Kebaikan-kebaikan seperti ini adalah selfish, Bapak Ibu. Tidak ada kuasanya. Kebaikan-kebaikan seperti ini justru akan memperbudak Bapak Ibu, karena pusatnya adalah diri sendiri. Makanya sering sekali kita nggak mampu berbuat baik kepada orang yang jahat sama kita.
Karena apa? Selfish. Kebaikan yang kita berikan dan bukan kebaikan dari Tuhan. Daud tetap berbuat baik kepada Saul, meskipun Saul berusaha menangkap, membunuh dia. Kenapa? Karena kebaikan yang Daud miliki adalah kebaikan yang memenuhi hidupnya, kebaikan yang dia alami dari Tuhan. Ia tidak pernah bisa membendung kebaikan dari Tuhan, sehingga kebaikan itu memancar termasuk kepada Saul, sekalipun Saul memusuhi dia. Daud berbuat baik sekalipun Saul jahat ingin membunuh dia. Waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, maka kebaikan Tuhan itu yang ada dalam hidup kita gak bisa bendung, sehingga kita berbuat baik. Bunyinya bukan kalau, bunyinya bukan jikalau, tapi waktu kita ngalamin kebaikan Tuhan, kita akan berbuat baik walaupun. Amin. Walaupun, sekalipun. Kenapa saudara? Karena ia telah mengecap betapa baiknya Tuhan itu. Berbuat baik karena kita telah menerima kebaikan yang begitu besar dari Tuhan, maka kita tidak pernah bisa bendung kebaikan itu berhenti dalam hidup kita. Makanya minggu yang lalu ya ibu-ibu nyanyi ya, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak menghasilkan, pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Pujian kita, penyembahan kita ketika kita mengalami kebaikan Tuhan tidak bergantung kepada situasi, kondisi, dan keadaan. Karena apa? Kebaikan Tuhan itu selalu nyata melampaui situasi yang kita alami. Daud berkata di ayat yang kelima, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, ada istilah bahasa Inggrisnya di situ. Kita melihat Daud ini menjadi raja 22 tahun kemudian. Tetapi Daud tetap berkata Tuhan itu baik, karena Daud sudah mengalami bagaimana ia dilepaskan dari kegentaran, bagaimana Daud diluputkan dari usaha-usaha Saul untuk membunuh dia. Pengalaman-pengalaman itu membawa Daud untuk terus berkata Tuhan Yesus itu baik. Karena memang Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita mengalami menerima janji Tuhan, ada pengalaman-pengalaman yang harus kita lewati dalam hidup kita. Ada proses yang harus kita alami dalam hidup kita untuk mempersiapkan kita menerima janji Tuhan. Karena sama seperti anak kecil, kalau Elogia itu langsung dikasih pisau, pasti bahaya untuk dia. Bisa melukai dirinya atau bisa melukai orang lain. Atau Joyla itu dikasih uang 10 juta, nah kamu belanja ke pasar. Itu akan membahayakan Joyla, karena belum siap. Demikian juga waktu kita harus mengalami proses-proses yang gak enak sama seperti Daud, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Amin. Jadi kalau saat ini kok Tuhan, apa yang saya doakan jauh dari apa yang saya harapkan, apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya, kok saya gak bisa melihat. Justru sebaliknya yang saya alami dalam hidup kita. Saudara ingat, saudara dan saya sedang dipersiapkan oleh Tuhan untuk menerima penggenapan janjinya. Yang mengerti katakan amin. Gak ada amin ya? Amin. Ketika baik yang sedang saudara alami hari ini, ketika saudara alami saat ini yang kurang baik, itu adalah cara Tuhan untuk memproses dan mempersiapkan hatimu untuk menerima kebaikan yang lebih besar. Karena Allah yang kita sembah itu, saudaraku, adalah Allah atas proses. Dia lebih suka dengan proses daripada hasil. Ayo sama-sama bilang sama saya, Tuhan lebih suka dengan proses daripada hasil. 1, 2, 3 ya. Tuhan lebih suka proses daripada hasil.
Tapi manusia lebih suka dengan hasil ketimbang proses. Makanya ahli-ahli psikologis anak selalu bilang kepada orang tua, kamu jangan puji hasil anak-anakmu, tapi puji prosesnya. Waktu dia mecahin kaca gelas, dia berani jujur, puji kejujurannya. Waktu dia berani terbuka atas masalah yang dihadapi, puji keterbukaannya. Ketika memuji hasil, justru membawa anak itu puas diri. Makanya selalu berkata waktu kita melayani Tuhan, saya selalu bersyukur atas perjuangan, kesungguhan. Hasil itu belakangan. Kalau prosesnya baik, pasti hasilnya baik. Amin. Demikian juga Allah yang kita sembah, Dia adalah Allah atas proses. Seperti orang yang tiba-tiba kaya, biasanya apa yang terjadi? Artis-artis yang hebat waktu dia masih muda tiba-tiba sukses, rata-rata kena narkoba kan. Justin Bieber, ada beberapa. Karena enggak siap, saudara. Tuhan yang kita sembah mau mempersiapkan kita untuk menerima berkat-berkat yang lebih luar biasa. Sehingga berkat yang Tuhan anugerahkan, yang dipercayakan kepada kita, kita tidak gunakan untuk diri kita. Kita tidak gunakan untuk selfish kita sehingga menjadi kutuk, tetapi kita gunakan untuk maksud tujuan Tuhan. Ketika kita melihat kebaikan yang dialami oleh Daud di sini mengalami kebaikan Tuhan itu bukan karena dia mencari Tuhan, Bapak Ibu. Bukan karena dia saleh. Tetapi Daud di sini mengalami kebaikan Tuhan karena Tuhan itu baik. Tuhan itu murah hati. Karena Tuhan itu menebus kita bukan karena waktu kita sudah percaya Yesus. Dia mati buat kita ketika kita masih berdosa. Kita masih nggak mau tahu tentang Tuhan. Dia sudah mati kepada kita, untuk kita. Jadi saudara, waktu kita berpikir saya ngalamin kebaikan Tuhan karena saya baik, pada waktu orang tidak baik, saudara nggak mau berbuat baik kepada orang itu. Kenapa? Kita berpikir kamu mesti baik seperti saya, supaya kamu juga layak menerima kebaikan. Waktu kita berpikir orang itu berbuat baik, maka saya harus berbuat baik. Disitulah kita akan kecewa. Disitulah kita akan kecewa. Waktu kita hanya bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kita, apa beda kita dengan orang dunia? Nggak ada bedanya. Jadi waktu kita mengalami kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesalehan kita. Ketika kita berpikir karena kesalehan, kebaikan saya, itu kebaikan yang kita alami itu kebaikan yang terbatas. Karena perbuatan kita terbatas, kesalehan kita terbatas. Maka kebaikan yang kita miliki itu gak bisa dinyatakan kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang membenci kita, kepada orang-orang yang tidak menyukai kita. Tapi kalau saudara sadar bahwa kebaikan yang kita alami dari Tuhan hanya murni karena anugerah, karena Dia memang baik kepada kita, maka kebaikan yang kita terima dalam hidup kita adalah kebaikan yang terus mengalir, memenuhi kita. Kita gak bisa membendungnya. Dan orang-orang yang jahat, orang-orang yang baik, orang-orang yang suka, orang-orang yang setia, orang yang gak setia, semua mendapatkan kebaikan dari diri kita. Amin. Itulah yang membuat kita berbeda dengan dunia ini. Itulah yang membuat kita dipakai Tuhan untuk membawa terang kasih Tuhan. Karena kalau kebaikan yang kita pikir, kebaikan yang kita alami dari Tuhan karena kebaikan kita, karena kesalehan kita sedang menggunakan pola dunia, yaitu demon minded. Hanya mampu baik pada mereka yang baik. Tapi disitulah kita akan menjadi kecewa dan patah hati. Kebaikan yang kita alami hari ini, saudaraku, murni karena Allah yang penuh kemurahan. Kebaikan yang kita alami hari ini adalah murni inisiatif dari Tuhan, bukan usaha kita. Maka polanya bukan demon minded, tetapi supply minded. Dianugerahkan, diberikan, dicurahkan
dialirkan memenuhi hidup kita. Makanya di ayat yang ke-10 sampai 11 sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Takut akan Tuhan, hai orang-orang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik. Kalau kita ada di dalam anugerah Tuhan, kalau kita ada di dalam kasih karunia Tuhan, kita tidak akan kekurangan terhadap sesuatu yang baik. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Seorang teolog namanya Josh Muller pernah membuka panti asuhan. Pada waktu itu Josh Muller mengumpulkan anak-anak untuk diasuh, disekolahkan. Uang sekolahnya ada, tetapi untuk uang makannya, untuk makanannya sering sekali seret. Pada suatu pagi Josh Muller mengumpulkan anak-anaknya, padahal belum ada makanan, belum terhidang, nggak ada yang masak pada waktu itu. Tapi waktu itu Josh Muller ngumpulin anak-anak asuhannya, kita berdoa, yuk kita mau makan. Tuhan bersyukur buat makanan hari ini, biar makanan ini menjadi kesehatan buat kami yang menikmatinya. Amin. Ternyata makannya belum ada. Tapi tiba-tiba ada orang yang mengetuk pintu, tok 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 tok. Josh Muller, kemarin aku nggak bisa tidur, jadi aku buat roti sangat banyak. Lalu roti ini aku mau kasih kepada anak-anak panti asuhan. Ternyata Josh Muller waktu malam-malam sudah berdoa, Tuhan besok anak-anakku mau makan tapi belum ada makanan. Tuhan ketuk hati seorang pengusaha roti. Lalu setelah itu beberapa waktu kemudian ada lagi yang mengetok, tok 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 tok. Josh Muller, aku buat susu banyak-banyak tetapi kulkasku nggak muat, lemari pendinginku nggak muat. Aku kasih ya ke panti asuhan ya, daripada busuk. Josh Muller pagi-pagi itu dapat roti dan juga susu yang segar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sandarkan hidup kita kepada Tuhan. Jangan sandarkan hidup kita kepada manusia, sebaik apapun manusia. Jangan sandarkan hidup kita kepada kebaikan mereka, karena pasti kita akan kecewa. Sandarkanlah kepada Allah yang setia menyertai kita. Sandarkanlah hidup kita kepada kebaikan, kepada Sang Inisiator yang telah memilih kita dan yang telah menetapkan kita. Karena di Mazmur 34 ayat 16 jelas dia katakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Orang-orang benar di sini bukan benar karena perbuatan kita. Orang-orang benar di sini adalah orang yang dibenarkan karena Kristus. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang dibenarkan, kepada orang-orang yang patah hati, kepada orang-orang yang remuk jiwanya, orang-orang yang menyadari, Tuhan, aku tidak mampu hidup, aku tidak mampu hidup dengan kebaikanku, aku butuh Engkau, aku perlu Engkau di dalam hidupku. Orang-orang yang demikianlah yang akan menikmati kebaikan demi kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ternyata saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dialami oleh Daud tidak hanya membuat dia menyadari bahwa kebaikan Tuhan itu lah segalanya, tapi lewat apa yang dialami oleh Daud, Daud menyatakan keselamatan buat bangsa-bangsa. Daud menubuatkan di dalam Mazmur, ya, Daud menubuatkan di dalam Mazmur 34 ayat 23, Tuhan membebaskan jiwa hambanya dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Siapa yang dinubuatkan oleh Daud? Daud ini menubuatkan Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus yang pada akhirnya di Roma dikatakan, demikianlah sekarang tidak lagi ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Daud ini adalah tipologinya Kristus. Kristus
adalah Daud yang sempurna. Jadi Bapak Ibu, PL adalah PB yang terselubung, PB adalah PL yang terungkap, yang diungkap. Jadi Daud adalah tipologinya Kristus. Kristus adalah Daud yang sempurna. Apa yang dinubuatkan oleh Daud, bahwa akan tiba waktunya, bahwa orang-orang akan yang berlindung, bahwa Tuhan akan membebaskan jiwa hamba-hambanya, dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menang hukuman. Itu digenapi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Daud diusir, dikejar-kejar dari negerinya oleh rajanya sendiri, lalu dia bersembunyi di satu gua. Gua itu namanya apa Bapak Ibu? Gua Adulam. Tahu nggak arti Adulam itu apa? The hiding place, tempat persembunyian. Siapa yang ada di sana? Orang-orang pembunuh, orang-orang penipu, orang-orang yang jahat ada di sana. Daud menjadi pemimpin mereka. Ini adalah satu gambaran yang indah. Daud pergi ke tempat yang gelap, Daud pergi ke tempat pelarian. Justru Daud memimpin mereka, membebaskan mereka dari setiap keterpurukan. Itulah Yesus saudara, itulah Yesus saya. Dia datang ke dunia tempat yang gelap, tempat yang tidak ada pengharapan, untuk menyelamatkan kita semua, orang-orang yang berdosa. Jadi apa yang dialami oleh Daud menyatakan keselamatan bagi bangsa-bangsa. Apa yang Bapak Ibu alami, kesusahan, penderitaan yang Bapak Ibu alami, seolah-olah tidak ada kebaikan Tuhan yang kita alami, semuanya itu Tuhan izinkan terjadi, supaya justru lewat apa yang kita alami, kita bisa menyaksikan Allah kita itu adalah Allah yang baik, kebaikan yang membebaskan kita dari dosa-dosa, sehingga lewat kesaksian kita banyak orang akhirnya percaya kepada Yesus. Yang percaya katakan amin. Dalam 1 Samuel dijelaskan bahwa lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepada setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Allah menyatakan keselamatan kepada kita di dalam Markus 2 ayat 16, bahwa Yesus datang bukan untuk orang-orang baik, bukan untuk orang-orang benar, tetapi Yesus datang untuk orang-orang berdosa. Yesus adalah Daud yang sempurna. Daud bersembunyi di gua Adulam, the hiding place, menjadi pemimpin orang-orang yang terbuang, menjadi pemimpin orang-orang yang berdosa. Itulah yang Yesus lakukan. Dia datang ke dunia untuk memimpin kita dalam terang kasih dan kebenarannya, sehingga kita orang-orang yang berdosa, yang suka bersembunyi di tempat yang gelap, yang suka menutupi dosa kita, yang suka terintimidasi karena dosa-dosa kita, tidak lagi terintimidasi karena dosa-dosa kita, karena Yesus berkata, di dalamku engkau diterima, dilayakkan, dan dibenarkan. Justru kesulitan yang Daud alami mempersiapkan kebaikan-kebaikan kepada lebih banyak orang. Kalau saudara hari ini mengalami ketidakbaikan dalam hidupanmu, ingat, Tuhan ingin membawamu kepada kebaikan Tuhan yang lebih besar. Kalau saat ini saudara belum melihat kebaikan janji Tuhan digenapi dalam hidupmu, lewat apa yang saudara alami, Tuhan mau menyatakan kebaikan buat banyak orang. Haleluya, amin. Saya dulu adalah orang yang komplain sama Tuhan. Kalau Bapak lihat, saya ini jalannya itu tidak seperti orang-orang normal pada umumnya. Karena kaki saya ini sebelah kanan terpelecok pada waktu saya kecil. Pada waktu itu banyak orang menyarankan, udah ke dukun aja, ke dukun patah aja. Tapi waktu itu enggak, Tuhan, aku enggak mau ke dukun. Aku mau diurut dengan cara alami aja, cara baik-baik saja.
tapi ternyata saya nggak sembuh, Bapak Ibu. Sampai hari ini kalau saya jalan kaki, kalau anak-anak muda ajak main futsal, saya nggak bisa bermain futsal dengan baik, karena kaki saya ini lebih kecil yang sebelah kanan. Saya komplain sama Tuhan, Tuhan saya kan nggak mau ke dukun, tapi kok kaki saya tetap sakit, kok kaki saya nggak sembuh, saya malah cacat seumur hidup. Tapi waktu saya melihat, merenung, dulu waktu kecil saya pernah bertekad, ditanya, Kasta kamu mau jadi apa nanti jadi besar? Jadi preman. Coba kalau kaki saya nggak terpelecok, saya kan jadi preman, Bapak Ibu. Saya nggak akan ada di tempat ini. Tapi karena kaki saya begini, Tuhan izinkan ada duri dalam daging, justru saya ada di tempat ini. Kita nggak ketemu kalau saya jadi preman ya. Tapi karena kebaikan Tuhan, itu pun bentuk kebaikan Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang baik, dalam segala situasi yang kita alami apapun saat ini, percayalah Tuhan Yesus itu baik. Tetaplah bertekad, tetaplah percaya, dan berani berkata seperti Daud, Tuhan itu baik dalam segala waktu, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu baik. Kalau saya nggak ngalamin kaki saya terpelecok, mungkin saya nggak percaya Yesus, mungkin saya nggak jadi hamba Tuhan. Saya nggak melihat bibi saya, paman saya percaya kepada Yesus. Saya nggak melihat teman saya menjadi hamba Tuhan. Saya tidak melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Tuhan mengizinkan satu keburukan terjadi dalam hidup kita untuk membawa kita, mempersiapkan diri kita untuk maksud dan rencananya yang lebih baik. Karena nggak ada orang yang bertobat, karena nggak ada orang yang akhirnya memenuhi panggilan Tuhan ketika mereka ketawa-ketawa, happy-happy, baik-baik keadaannya. Tetapi pada waktu sakit, pada waktu terbaring di rumah sakit, disitulah waktu di mana banyak orang bertobat kepada Tuhan. Jadi kalau saudara tidak mau terbaring dulu baru bertobat, tidak mau sakit dulu baru bertobat, ya bertobat cepat-cepat. Amin. Jika Tuhan baik, mengapa kita harus, mungkin banyak orang bertanya, jika Tuhan baik, mengapa kita harus mengalami kesesakan, ketertindasan, kegagalan, kelemahan? Karena semuanya itu akan mempersiapkan kita untuk menerima janji Tuhan, kebaikan Tuhan yang lebih besar. Mungkin Bapak Ibu ada di antara saudara yang bertanya-tanya, mengapa usaha saya malahan mandek? Mengapa lamaran saya kok ditolak? Mengapa pasangan saya justru meninggalkan saya? Mengapa saya malahan sakit? Mengapa usaha saya mandek? Mana kebaikan Tuhan? Mana janji Tuhan? Saya kan sudah melayani Tuhan, saya kan sudah setia kepada Tuhan. Kalau itu pertanyaan saudara, hari ini Tuhan menjawab. Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima janjinya. Tuhan sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk menyatakan kebaikan yang lebih besar kepada banyak orang. Mari kita tunduk kepala.